Selamat pagi adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kakak sangat berharap adik-adik semua sehat. Dan sekarang adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan bersama menyanyi. Kita akan juga bersama menyaksikan teman-teman kita yang sudah membuat tugasnya, menghafalkan ayat hafalannya. Dan nanti kita juga akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk itu kita bersama-sama berdoa. Namun sebelumnya kita akan menyanyi bersama terlebih dahulu. Ayo. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, sebelum bersama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah berikan kami kekuatan kesehatan yang baik, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami akan mengawali ibadah sekolah minggu kami. Pada pagi hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu agar ibadah yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu boleh meneladani apa yang Tuhan ajarkan bagi kami hari ini melalui cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita akan kembali melihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan tugasnya melalui video kali ini. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Gracia Ayandra.
Saya mau menghafal Mazmur pasal 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya akan menghafal Mazmur pasal 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan kita itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan ceritanya hari ini? Baik, cerita kita saat ini berjudul Percaya Tuhan Menyelamatkanku. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang anak yang sedang berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitar rumah neneknya. Tiba-tiba ia terpeleset dan ia jatuh berguling-guling di jalan menurun. Ia sangat ketakutan. Ia berhenti setelah tangannya menyentuh sebuah dahan pohon. Tapi ketika ia melihat ke bawah, ternyata ia berpegang pada dahan pohon yang berada di pinggir sebuah jurang. Anak ini sangat takut. Ia makin erat memegang dahan pohon tersebut, karena jika pegangannya terlepas, ia akan jatuh ke jurang. Dalam ketakutannya, ia mendengar suara, "Lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah." Namun, ia justru makin mempererat pegangannya. Ia takut ia akan jatuh jika melepas pegangannya. Anak ini tidak tahu bahwa jika ia menurut dan melepas pegangannya, ia akan selamat karena jurang itu tidak terlalu dalam dan di bawah ada tempat yang cukup luas dan penuh rumput sehingga aman untuk melompat. Anak ini hanya perlu menurut agar selamat. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah orang-orang yang selamat karena percaya. Adik-adik, bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun baru saja menang melawan orang Kanaan. Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka sedang berjalan ke arah Laut Teberau, bangsa Israel sangat kesal, lalu marah kepada Musa dan kepada Allah. Ternyata mereka kesal karena mereka tidak dapat makan roti dan sulit mendapatkan air. Mereka sudah bosan dengan makanan yang mereka dapatkan selama ini. Karena marah, mereka lalu menuduh Allah dan Musa sengaja membawa mereka keluar dari Mesir agar mereka mati di padang gurun. Nah, karena sikap mereka itu, Allah marah dan mengirimkan ular-ular tedung ke tengah-tengah mereka. Ular-ular itu memagut mereka. Banyak di antara mereka yang mati karena gigitan ular itu. Karena ketakutan dan merasa bersalah, akhirnya orang-orang Israel datang kepada Musa. Mereka mengaku salah telah melawan Allah dan Musa. Mereka meminta Musa berdoa kepada Allah supaya mereka diampuni dan ular-ular itu dijauhkan dari mereka. Musa mau berdoa untuk mereka. Allah mendengar doa Musa. Ia mau memaafkan bangsa Israel dan menyelamatkan mereka. Ia menyuruh Musa membuat sebuah patung ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang ingin selamat setelah dipagut ular harus melihat ke patung ular tembaga itu. Setiap orang yang melihatnya akan tetap hidup. Cara Allah menyelamatkan bangsa Israel dari ular-ular itu sederhana. Hanya memandang kepada patung ular itu saja, orang Israel harus percaya bahwa dengan memandang ular itu mereka selamat. Nah, dalam cerita ini bukan patung ular itu yang berkuasa menyembuhkan, melainkan kepercayaan mereka akan perkataan Tuhan yang akan memulihkan mereka. Tidak ada cara lain agar mereka selamat.
Ular tembaga di atas tiang itu menunjukkan pada Yesus yang mati di kayu salib. Orang berdosa yang seharusnya dihukum dapat selamat jika percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Tidak ada cara lain untuk selamat dari hukuman dosa selain percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, ayo percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita beroleh selamat. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, kira-kira apa yang menjadi tugas kita minggu ini? Ayo tebak. Ada yang tahu? Nah, ada? Iya, tugas kita minggu ini adalah menggambar. Nah, adik-adik boleh memilih mau menggambar Yesus di atas kayu salib ataupun juga gambar salibnya saja boleh, atau ular tembaga di atas tongkat ya. Ular tembaga di atas tongkat seperti dalam cerita kita pada hari ini. Nah, silahkan adik-adik pilih. Nanti setelah itu, setelah mungkin diwarnai oleh adik-adik, adik-adik boleh mengirimkan gambar adik-adik beserta hasil karyanya ke nomor WA kakak ya, seperti biasa. Apakah adik-adik mau menggambar salib dengan ada Tuhan Yesus juga di atasnya, atau gambar ular tembaga di atas tiang seperti gambar ini, atau seperti dalam cerita kita pada hari ini tadi. Nah, adik-adik silahkan memilih gambarnya dan kirimkan tugasnya ke WA kakak seperti biasanya, dan minggu depan akan kita tayangkan adik-adik semua yang membuat tugasnya. Demikian tugas kita untuk hari ini. Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan memimpin adik-adik untuk melakukan tugasnya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan syukur kita. Sebelum kita masuk dalam persembahan syukur kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan menyanyi bersama mengiringi persembahan syukur kita. Mari kita menyanyi bersama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita akan kebenaran firman-Mu. Demikian juga kami sudah menyerahkan persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami dengarkan dan lakukan pada hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kepujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik hari ini, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami untuk menjadi anak-anak yang selalu hidup takut akan Tuhan. Berkati hari-hari hidup kami, sehingga kami tetap penuh semangat menjalani masa-masa kehidupan kami ini Tuhan, dengan tetap percayakan pengasihan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga apa saja yang menjadi tantangan dan rintangan dalam hidup yang kami jalani sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan, semuanya dapat kami jalani dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus saja. Demikian juga kami mohon berkat-Mu atas kehidupan orang tua kami yang dengan penuh kasih mendampingi, memberikan perhatian dan kasih sayang bagi kami sekalian. Berkatilah mereka semua Tuhan dalam keseharian hidup mereka, dalam tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka saat ini, mereka mampu lakukan, itu semua hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Untuk 1 minggu ke depan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, permohonan dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, kita akan kembali menyaksikan teman-teman kita yang sudah membuat tugasnya hari ini. Dan setelah itu kita akan menyanyi bersama sebagai lagu penutup kita hari ini. Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mazmur pasal 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Yesus yes, iblis no. Yesus yes, iblis no. Semua
sudah mengikuti ibadah sekolah minggunya? Nah, adik-adik sekalian, kakak sangat berharap sekali meskipun saat ini adik-adik semua berada di rumah, tetapi hati adik-adik tetap penuh semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan yel-yel kita? Masih bersemangat untuk mengucapkan yel-yel kita? Oke, sekarang kakak katakan Yesus seperti biasa. Adik-adik menjawab dengan yes. Dan ketika kakak katakan iblis, adik-adik menjawab dengan no. Oke? Iya. Yesus. 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 Yes. Oke, adik-adik semua. Karena Yesus adalah penyelamat kita, maka kita katakan yes. Sekarang kalau kakak katakan iblis. 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 No, ya. Kita katakan no untuk iblis yang mau mempengaruhi kehidupan kita untuk terus ikut dengan Tuhan Yesus. Baik adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, jumpa lagi minggu depan.